Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah hamdan kama yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum ba'iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad faza manittaqa. Hewan sekalian, ada akhwat ya di bawah ya. Di bawah ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada petang hari ini kita kembali ketemu di sebuah majelis yang mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan di tempat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulnya bahwa malaikat Allah akan diutus untuk menaungi dan memberikan keberkahan kepada sebuah majelis ilmu ya, yang kita semuanya di tempat ini berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini kita diberikan keberkahan dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan materi secara urutan, secara runut nanti. Kami akan menyampaikan mengantarkan buku Taujihat Islamiyah. Taujihat Islamiyah li islahil fardi wal mujtama'. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengarahkan hidupmu ya. Sesuai dengan apa namanya yang menyelenggarakan majelis ini, arsyada. Arsyada yursidu sama dengan wajjah yuwajjihu taujih, artinya mengarahkan, membimbing, mengarahkan, menuntun. Nah, ini buku ini karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, salah seorang dosen di Darul Hadis di Makkah Mukarramah. Buku ini banyak sekali disebar di berbagai negara, bahkan diterjemahkan ke berbagai bahasa ya. Yang edisi Arabnya pun juga banyak disebar di berbagai negara, dicetak di kalau di Saudi jelas sangat banyak, kadang-kadang dibagi secara cuma-cuma, kemudian dicetak juga di Mesir, di Lebanon, di Kuwait, di Yordania. Saya tidak tahu kalau di Indonesia apakah dicetak tidak edisi Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya saya yakin saja ini sudah pasti ada yang terjemahkan, karena buku ini terhitung sangat sangat prinsip mendasar. Tema-temanya sangat prinsip dan sangat mendasar terkait dengan urusan akidah. Pertama yang akan kita bahas tentang al-khasa'is ar-ra'isiyah fil Islam ya. Prinsip dasar di dalam Islam, prinsip dasar yang mendasar di dalam Islam ya, prinsip mendasar ya. Yang pertama, di judul kecil ini ada 6 poin setidaknya, biar mudah kita untuk mengambil faidahnya, mengambil kesimpulan-kesimpulannya. Setidaknya ada 6. Yang pertama, bahwa al-Islamu dinut tauhid. Islam ini adalah agama tauhid. Beriman tentang wujud al-Khaliq ya. Bagi alam ini merupakan hakikat yang
bisa atau hakikat yang bisa diterima oleh akal, bisa taktane itu memuaskan akal, ya, bagi akal yang mau berpikir bahwa alam ini ada penciptanya dan penciptanya adalah satu, tidak ada serikat di dalam penciptaan. Di tataran ini banyak makhluk Allah, maksudnya manusia, bahkan juga makhluk yang lain, hatta iblis itu terkait dengan urusan ini mentauhidkan Allah juga, meyakini juga, ya. Kebanyakan terjadi syirik bukan pada kekuasaan Allah. Kalau pada kekuasaan Allah itu meyakini semuanya. Bahkan iblis pun juga meyakini bahwa ada penciptanya tunggal, Allah saja, ya. Bahkan sampai ada kawan-kawan liberal itu, kelompok liberal itu yang mengatakan bahwa makhluk Allah yang paling kuat tauhidnya itu iblis, ya. Kenapa? Karena dia tidak mau bersujud kecuali hanya kepada Allah. Piye nek ngono kuwi? Betul juga ya gitu. Gimana Pak? Iya, kaum liberal mengatakan, ada yang mengatakan bahwa makhluk Allah yang paling murni tauhidnya itu iblis, sebab dia tidak mau bersujud kecuali hanya kepada Allah. Gimana Pak? Gimana bantahnya? Perlu dibantah apa ya harus diakui wae? Ya. Itu ya dibantahlah, maksud diakui, ya. Mentauhidkan Allah di dalam keagungannya, tetapi dia tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, di dalam ketaatan kepadanya, di dalam ketundukan dan ketundukan kepadanya. Nyatanya lah perintah, ya, sujud kepada Adam yang berarti ta'dziman wa ikrama, yaitu memuliakan Adam, itu perintah Allah, ya. Sedang iblis menolak perintah Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong sehingga dia menjadi orang kafir. Dan selanjutnya, wahadzal khaliq, ini prinsip kita bahwa sang pencipta inilah huwal mustahiqqu lil ibadah, dia yang berhak untuk diibadahi. Ini makna la ilaha illallah. Jadi yang diibadahi itu hanya yang mencipta. Kalau tidak mencipta jangan diibadahi. Selesai kalau sudah begini. Karena yang dijadikan serikat-serikat oleh orang-orang musyrik, ya, dipadukan dengan Allah di dalam ketaatan, ketundukan, itu mereka tidak punya jasa untuk mencipta, mengatur, menguasai, tidak, memberi rezeki tidak, mematikan tidak, menghidupkan tidak, di dalam kekuasaannya tidak. Oleh karena itu nanti ada kaidah imaniyah, al-khaliq huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang mencipta itulah yang berhak untuk diibadahi. Kalau tidak mencipta jangan diibadahi. Maka akhirnya, ya, kita dikuatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang keberapa itu, 20-an, ya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qabl. Yang menciptalah yang berhak untuk diibadahi. Apa itu ibadah? Contohnya adalah berkorban, nazar. Nazar itu termasuk ibadah. Maka man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar dalam rangka mentaati Allah, maka hendaknya dipenuhi. Karena memenuhi nazar itu berarti mentaati Allah. Wa man nadhara an ya'si Allah, tapi barang siapa yang bernazar, isi nazarnya itu ingin memaksiati Allah, fala ya'sih, maka jangan
janganlah memaksiati Allah. Artinya jangan engkau penuhi nadarnya. Wala siyama, lebih-lebih lagi yang termasuk ibadah itu adalah ad-du'a. Bahkan ini bukan hanya termasuk ibadah, itu mukhul. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Bahkan dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah Mukh itu kalau di kepala kita ini ada bungkus ya, yang terluar kulit, sedikit ada daging, ada tulang. Di dalam tulang itu namanya mukh. Ya. Di tangan kita ini ada kulit ya. Kemudian ada daging, ada tulang. Di dalam tulang itu namanya mukh, inti. Ya, inti, sumsum, kalau otak. Sama, itu jenisnya sama. Rasanya sama kan ya? Nate. Ya. Dan dengan dahar apa kuwi? Cakar dikremus ya. Karo otak. Sama, rasanya sama. Itu mukh bahasa Arabnya. Jadi ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti, itu sarfu hali ghairillah syirkun. Kalau itu sampai diarahkan untuk selain Allah, maka itu syirik ya. Hadis pendek tadi, ad-du'a huwal ibadah, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Ini prinsip yang pertama, mengulang. Kalau ini review aja, pengulangan. Tapi mudah-mudahan semakin ada pengulangan, penekanan, semakin menguatkan kita. Yang kedua, prinsip yang kedua, al-Islam yajma' wala yufarriq. Ya. Islam ini menyatukan, tidak memisah-misahkan. Apa yang dimaksud? Fahuwa yu'minu bijami'ir rusul. Islam ini mengajarkan kepada kita untuk mengimani seluruh rasul, semua para rasul. Inna arsalahumullah lihidayatil bashar, yang oleh Allah diutus kepada kita, diutus kepada manusia untuk menjadi petunjuk kepada mereka ya. Wa tanzim hayatihim, dan diutus oleh Allah untuk mengatur hidup mereka, hidup manusia. Wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimuhum, adalah penutup para rasul ya. Berarti kalau kita meyakini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penutup para rasul, berarti la rasula ba'dah wala nabiyya ba'dah. Jadi setelah itu nggak ada lagi rasul dan tidak ada nabi. Kalau ada aliran yang meyakini bahwa setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasul, maka ini aliran sesat ya, apapun namanya. Basuki itu ngaku jadi rasul, ada pengikutnya juga, Rasul Basuki ya, tokoh Jawa ya. Oke. Ada Mirza Ghulam Ahmad, itu jadi rasul yang diyakini oleh kelompok Ahmadiyah. Maka Ahmadiyah ini secara fatwa internasional tetap sesat ya, Ahmadiyah ya. Jadi kita meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW khatimuhum, penutup para rasul, nggak ada lagi namanya sudah ditutup ya. Wa syari'atuhu nasakhat ma qablaha bi amrin minallahi ta'ala. Atas perintah Allah, syariat Nabi Muhammad SAW itu menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya ya, menggantikan syariat-syariat yang sebelumnya. Arsalahullahu ilan nasi jami'a. Rasulullah Muhammad SAW berbeda dengan para rasul sebelumnya yang diutus untuk kaum tertentu, untuk daerah tertentu. Untuk Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk kafatin nas, untuk seluruh umat manusia ya. Liyungqidhum min juril adyan al mukharrafah ila adlil Islam al mahfuz, yaitu diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia ya dari penyimpangan agama-agama yang menyimpang, menuju kepada keadilan Islam
yang terjaga, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang kedua, bahwa la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tadi yang saya baca. Jadi kita tidak memisah-misahkan, membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya di antara para rasul, di dalam mengimani bahwa semuanya adalah Rasulullah. Adapun cara melaksanakan ibadah kita kepada Allah, kita mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul yang diutus di zaman kita dan diutus kepada kita. Prinsip yang ketiga, ada 6 prinsip ya. Prinsip yang ketiga, inna ta'alimal Islam sahlah wadihah mafhumah. Ini yang harus kita pegangi. Prinsip yang ketiga, bahwa ajaran Islam itu mudah, jelas, bisa dimengerti. Ya, mudah, jelas, bisa dimengerti. Ini harus ditanamkan dalam sanubari kita. Ya, walal mu'taqadat al-fasidah, Islam mengingkari adanya khurafat, ya, berbagai macam khurafat. Khurafat itu sebuah keyakinan yang diada-ada, dibikin-bikin, dibuat-buat, ya. Juga al-mu'taqadat al-fasidah, keyakinan-keyakinan yang rusak. Walal falsafat al-mu'taqadah, juga tidak meyakini adanya falsafat-falsafat yang menjadi sebuah keyakinan, terutama falsafat dalam usaha untuk mempelajari tentang wujud Tuhan. Ya, jadi ini kalau kaitannya dengan filsafat itu dalam artian sampai pada akar-akarnya boleh, tapi kalau kita ingin membuktikan wujud Tuhan semata, itu menggunakan pikiran kita, ya kan, filsafat kan yang dikedepankan akal. Nah itu tidak bisa, karena nanti mesti menyimpang. Ya, wa huwa shalih litadbiq fi kulli zamanin wa makan. Prinsip yang harus kita pahami, bahwa Islam tadi itu di samping mudah, jelas, ya, bisa dimengerti, itu Islam itu soleh, relevan, litatbik, untuk diterapkan, ya, di setiap zaman dan di setiap tempat, dimanapun, di setiap kondisi dan di setiap waktu. Islam ini relevan, ya. Kalau kita melihat relevansi Al-Quran dengan kehidupan ini luar biasa. Kira-kira kalau itu bukan kitab dari Allah yang mukjiz, yang memang hebat, yang luar biasa, itu tidak akan bisa. Kitab turun 14 abad yang lalu lebih, ini sudah abad ke-15, kemudian sampai sekarang masih tetap relevan. Ketika umat manusia itu berjalan di atas ketentuan-ketentuan itu, terasa betul hidupnya beres, hidupnya seimbang, hidupnya baik, ya. Nah, ini kita harus meyakini ini prinsip, bahwa Islam itu ta'alimal Islam sahlah wadihah mafhumah. Ajaran-ajaran Islam itu mudah, jelas, bisa dipahami, dan soleh, relevan untuk setiap waktu dan keadaan. Yang keempat, poin-poin malah cepat, enak ya. Yang keempat, innal Islam la yufassil bainal madah warruh faslan kamilan. Islam ini tidak memisahkan antara materi dengan ruh.
antara jasmani dan rohani, antara material dan maknawil dan moral, ya, antara material dan moral, ya, maknawil. Karena kalau madi itu maknawi bahasa Arabnya. Jadi, antara material dan moral itu tidak memisahkan secara total, tidak. Bal yang ilal hayat ala annaha wihdatun, ya, tasmaluhuma ma'an, bahwa kehidupan ini mencakup kedua hal secara bersamaan, yaitu moral dan material, antara materi dengan ruh dalam satu waktu. Fala ya'khud ihdahuma wa yuhmil ukhra, maka kita tidak boleh mengambil salah satu kemudian mengabaikan yang lainnya. Bahwa Islam ini mengurus jasad dan waruhan, mengurus madian wa maknawiyan. Islam ini mengurus materi dan juga moral, mengurus ruh dan jasad, mengurus jasmani dan rohani, ya, dengan tidak bisa dipisah-pisahkan, karena ini merupakan satu kesatuan yang dicakup oleh ajaran Islam, yang semuanya disentuh oleh Islam, meskipun nanti ada penekanan karena itu menentukan keberesan secara fisik, jasmani atau materinya, begitu. Prinsip yang keempat tadi itu. Yang kelima, akadal Islam ruhat tasawi wal ukhuwah bainal muslimin. Islam menekankan tentang ruh, ya, tentang semangat kesamaan, ya, kesamaan dan semangat ukhuwah bainal muslimin, antar sesama muslim, ya. Jadi maksudnya apa? Islam menekankan bahwa ikatan persatuan atas dasar Islam itu ikatan yang paling kuat, meskipun ada mengikat di antara manusia itu ikatan-ikatan yang lain, ikatan darah, ikatan bahasa, ikatan warna kulit, ikatan kesukuan, tetapi ausaku ural Islam, ikatan yang terkuat, ya, ural iman itu adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, itu cinta karena Allah dan membenci karena Allah, atau ikatan Islam itu merupakan ikatan yang paling kuat. Itu yang disebut oleh Allah al-urwatul wuthqa, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, maka dia berarti sudah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, ikatan yang wuthqa. Al-wuthqa itu ismu tafdhil atau superlatif kalau bahasa Indonesianya dari kata-kata wathiqatun wuthqa. Nama ini menjadi nama majalah di Mesir, majalah tertua sampai hari ini masih ada, al-urwatul wuthqa. Para mufassirin mengatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, faqad istamsaka bi kalimatit tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau tali Islam ini. Jadi ini prinsip bahwa Islam menekankan akan semangat persatuan yang didasarkan oleh semangat ukhuwah bainal muslimin, ukhuwah persaudaraan antar sesama muslim. Fahuwa yungkir al-fawarik al-iklimiyah wal asabiyah fa fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim indallahi atqakum, surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi Islam ini mengingkari adanya, ya, kelompok-kelompok yang, ya, kelompok-kelompok yang didasarkan pada
fanatisme kesukuan, fanatisme golongan, ya, sebagaimana yang ada di dalam kitabnya, inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbeda bahasa, itu lita'arafu ala rabitatil ukhuwah al-islamiyah, supaya ta'aruf, saling tolong-menolong, saling membangun hubungan atas ikatan Islam. Selanjutnya, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada kelebihan antara Arab dengan non-Arab kecuali antara warna kulit yang bermacam-macam. Kalau kita itu nyaris seimbang, Pak. Warnanya sawo matang, ya. Ya. Kalau ada saudara kita yang di Afrika itu, maaf, kulitnya gelap sampai biru-biru begitu. Tapi setelah kita ngerti mereka Muslim, cerah juga, nikmat juga ketemu tuh, ya Masya Allah. Ya. Ada yang unik juga. Suatu saat saya pernah melihat ada wanita bule di tengah-tengah laki-laki, ternyata dia suami istri, ya. Ternyata indah juga, ya. Ya, walaupun maaf kulitnya seterang apapun, nek orang mampu wudu kok ya ora seger ya di sawang, ya. Nah, jadi ini kalau kita ini memandang dengan kacamata keimanan, itu semuanya indah. Nanti yang kita lihat itu bagaimana akhlaknya, bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya. Prinsip yang keenam, laisa fil islami sultatun, ya, kuhu niyah, ya, saya ulangi, kahanutiyah, yang betul, ya. Laisa fil islami sultatun kahanutiyah tahtakiruddin, ya. Di dalam Islam itu tidak ada otoritas keimaman, dalam bahasa yang lain, otoritas keimaman yang merendahkan agama. Wala afkar mujarrodah, ya. Dan juga Islam ini bukan semata-mata pikiran yang sulit untuk dibenarkan, ya. Bukan semata-mata pemikiran. Wa yastati kullu insan an yaqra'a kitaballah. Tapi Islam ini terbuka. Bukan nggak ada otoritas kekuasaan karena keimaman, karena ini itu, semuanya terbuka. Mohon maaf, nggak ada di dalam Islam membanggakan keturunan, itu tidak ada. Loh, kalau keturunan Nabi tidak boleh dibanggakan juga. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, al-fakhru fil ansab itu termasuk yang dilaknat oleh Allah, ya. Bangga karena, kalau semata karena itu. Maka ketika kita berbicara tentang ahlul bait, sikap kita terhadap ahlul bait wajib menghormati selama mereka itu, ya, mustaqimina alal millah, mereka itu tetap berpegang teguh di atas ajaran. Itu harus kita hormati. Menghormati ahlul bait itu bagian daripada menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka itu tidak istiqomah di atas jalan sunnah, jalan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak ada kemuliaan bagi mereka. Jadi kemuliaannya itu adalah karena mereka itu adalah mengikuti sunnah dan ajaran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para habaib mesti kita hormati ketika mereka itu betul-betul
komitmen di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas sunnah. Ya, saya ingat jadi saya punya kawan orang Arab, cuma urusannya itu sebenarnya cuma urusan jual beli mobil. Ya, datang ke seorang kiai di Madura. Nah, kiai itu kan pakai prosedur berlipat-lipat berat ya. Saya bukan kiai jadi gampang. Nah, ketemu saya teleponnya tidak angkat ya. Jadi mau ketemu tidak bisa oleh ajudannya. Pak Romo Yai nembe istirahat. Akhirnya dia bilang, kebetulan orang Arab dia, ya keturunan Habib, sampaikan ke Habib Murka. Disampaikan betul. Langsung disuruh masuk, dicium tangannya kawan saya ini, padahal cuma jual beli mobil urusannya. Enggak, tapi kalau istri ya, kalau beliau ini juga orang yang baik juga, bukan kok ya. Beliau ustadz juga, cuma dia nggak terlalu hidup-hidupkan, nggak terlalu membangga-banggakan urusan begitu ya. Jadi di dalam Islam itu terbuka. Islam ini tidak ada monopoli. Islam ini tidak ada, ini hanya dikuasai oleh darah biru, ini tidak berhak, kau nggak berhak membaca kitab ini, nggak berhak, tidak ada. Islam ini terbuka. Ya, kullu insan yaqra'u kitab Allah Ta'ala wa hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbab fahmis salafis salih. Setiap orang bisa membaca landasan Islam ini, kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipahami oleh para salafus. Ya, di sini ada saleh, bukan hanya sekedar salaf. Bahkan definisi sahabat itu bukan hanya sekedar orang yang berjumpa dengan Nabi, tapi orang yang hidup bertemu dengan Nabi dan dia mengikuti ajaran Nabi. Ya, kalau ketemu dengan Nabi tapi tidak mengikuti Nabi, bukan sahabat. Abu Thalib bukan sahabat. Abu Jahal apalagi, ya. Abu Lahab apa meneh, ya. Ini bukan sahabat, meskipun ketemu masih saudara bahkan. Bukan hanya sahabat dalam artian sahabat dalam seagama, secara darah, hubungan darah ada, tetapi dia tidak masuk di dalam kategori sahabat. Maka di sini dikatakan hasaba fahmis salafis soleh, sesuai dengan pemahaman para ulama salaf yang soleh. Kenapa salaf? Ya karena pemahaman mereka itu satu, di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah atau pengakuan untuk diikuti, itu pemahaman mereka itu terjaga. Ketika mereka tidak paham muradun nusus, apa yang dimaui atau maksud daripada nas tertentu, itu bisa langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus maka akhirnya ada 3 generasi yang terjaga, yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, masaku. Kemudian setelahku, masaku berarti sahabat. Kemudian setelah mereka yaitu alladzina yalunahum, kemudian yang beri generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Nah setelah itu ada ungkapan summa yaji'u aqwamun tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Ini menggambarkan keadaan yang sudah mulai tentang perenang, sudah mulai kacau, sudah mulai. Kemudian disusul oleh kaum setelah itu, generasi yang berikutnya, tasbiku syahadatu ahadihim, yang kesaksiannya itu melanggar sumpahnya dan sumpahnya melanggar kesaksiannya. Artinya tingkat kepercayaannya itu sudah mulai menurun, ya, sudah mulai menurun, harus lebih cermat lagi. Oleh karena itu kita mengikuti pemahaman yang dibawakan oleh pemahaman salaf itu, karena
dapat terjaga, langsung mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hasabahu summa yasuhu hayatahu tibqan lahuma. Jadi ini tidak ada monopoli, nggak ada yang tertutup, nggak ada itu salatoh, ya kahanutiyah itu, yaitu monopoli keimaman, otoritas keimaman, yang ini wilayah yang boleh pelajari ini saja, tidak, tapi ini terbuka, Al-Quran ini terbuka. Maka dari itu kita pahami dengan benar. Setelah itu, ini penting juga, ini penting, summa yasugu hayatahu, lalu mengarahkan hidupnya, lalu mengarahkan langkah hidupnya tibqan lahuma, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ya, jadi setelah itu kita arahkan kehidupan kita setelah kita mempelajari. Jadi kita semuanya terbuka, ikhwan sekalian, jamaah sekalian, kita semuanya punya hak, kesempatan sama untuk pinter, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau tidak pinter bukan karena ada, ya. Kalau dulu di zaman Belanda itu hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk belajar, ya, itu adalah politik pembodohan supaya mudah dijajah. Tapi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam ini terbuka. Siapa saja yang pengen sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para salaful ummah, ini terbuka, semuanya terbuka, punya kesempatan yang sama sebagaimana kita semuanya juga memiliki kesempatan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang al-khasa'is ar-ra'isiyah fil Islam, tentang prinsip-prinsip dasar di dalam Islam. Ada 6 poin. Kita lanjutkan. Al-Islam nidhamun kamilun lil hayat. Ya. Masih ada waktu tak? Cukup ya. Islam itu aturan yang sempurna, ya, aturan hidup yang sempurna, gitu ya. Islam itu merupakan aturan hidup yang sempurna. Maaf, kata-kata ini kadang-kadang orang Islam sendiri merasa tidak aman dengan Islam. Masa Islam mengatur hidup sempurna apa? Iya, kayak apa? Ya, banyak. Sekarang ini nggak tahu, saya sendiri kok jadi kayak rodok melu sensitif. Kayak sensitif. Karena apa? Ada apa istilah bahasa anunya apa? Kriminalisasi itu kan orang. Ada stigmatisasi terhadap ajaran Islam. Ada stigmatisasi terhadap jihad, Islam kafah, misalkan syariat aja, padahal syariat itu sebuah tatanan, ya, yang mengatur jalan uripe kuwi lho. Itu enggak merasa aman ketika dibilang syariat Islam itu pikiran iki mesti enggak merasa aman. Syariat Islam potong tangan, rajam, pikirannya ngono kuwi. Padahal sebelum itu banyak sekali yang harus dilakukan jauh sebelum itu banyak. Tapi kadang pikirannya ngono kuwi. Padahal syariat Islam itu kalau ditegakkan itu justru menghindari terjadinya yang seperti itu, justru. Iya. Menekan kejahatan, menekan kecurangan, menekan pengkhianatan. Sebenarnya begitu. Tapi umat Islam sendiri seorang merasa aman dengan istilah-istilah tertentu itu, ya, dibuang akhirnya ada. Jadi Islam itu merupakan nizam kamil lil hayat. Islam itu merupakan aturan kehidupan yang sempurna. Ada beberapa poin. Ini sifatnya poin-poin, enak jadi ngikutinya enak. Poin yang pertama, innal Islam yunazzim al-hayat al-bashariyah fi mukhtalafi mayadiniha al-iktisadiyah was-siyasiyah was-thaqafiyah wal ijtimaiyah.
sesungguhnya Islam ini mengatur kehidupan manusia di berbagai ya, aspek ekonomi, aspek politik, aspek peradaban, aspek sosial, kama yarsumu laha at-tariq as-sahih li halli masyakiliha, sebagaimana Islam ini juga merumuskan ya jalan yang tepat untuk problem solving, untuk memecahkan problem kehidupan manusia. Ya. Jadi coba diikuti. Coba awake dhewe menunaikan duru ma'a kitabillah haitsu madara. Berjalanlah, mengalirlah bersama kitab Allah, kemana kitab Allah itu mengalir. Lek penak uripe. Enak insyaallah. Hidup kita insyaallah enak, tenteram. Ora kisruh, ora ruwet. Ruwet itu karena menyimpang dari aturan. Margo nunjang. Istilahnya nunjang palang kok. Kan hidup ku enak palang-palange, Pak. Lah ditunjang ya wis. Ya. Jadi ruwet ki margo nunjang palang. Diikuti, enak ya. Jadi dalam urusan iktisadiyah, urusan ekonomi Islam mengatur, ya. Urusan politik juga Islam mengatur, urusan peradaban, urusan sosial. Sehingga Islam itu syamil. Islam itu universal, bukan parsial dalam mengatur kehidupan ini. Ada gerakan-gerakan yang menentang kesempurnaan universalitas Islam ini. Banyak gerakan sekularisme, ilmaniyah bahasa Arabnya ya. Ilmaniyah itu pikiran dasarnya adalah al-faslu bainaddin wal hayat, memisahkan antara agama dengan kehidupan luas. Itu sekularisme ya. Ada isme-isme yang lain yang sebenarnya arahnya kepada al-ladiniyah atau ilhadiyah, arahnya kepada ateisme, arahnya supaya lemah di dalam komitmen terhadap agama. Ada gerakan ilmaniyah, kapitalisme juga demikian, istirakiyah, sosialisme, apalagi syuyu'iyah, komunisme, jelas itu menjauhkan dari agama. Nah, Islam ini bukan mengatur ya hanya parsial dari kehidupan ini, tetapi Islam ini mengatur kehidupan kita secara universal. Nanti kita masih akan melanjutkan di kesempatan yang akan datang. Jadi untuk selanjutnya kajian kita menggunakan kitab ini. Nanti saya akan berusaha, ini saya sudah terjemahkan juga, nanti bisa dipegang terjemahannya. Kalau ada yang direkam sampai dari awal kitab sampai akhir juga bagus, supaya nanti kalau mau review, mengulangi ya bisa disimak kembali. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.